Tapi kalau domba, dia akan tetap, dia tahu siapa gembalanya. Dia tetap berdiri teguh di depan gembalanya. Anak-anak mudanya, ayo kita bikin diklat ya sama-sama. Kita bikin diklat kreatif khususnya gitu ya. Terus kita kasih tahu bahwa kalian tuh bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar dari yang ada di dalam gereja itu. Nggak cuma di ruangan itu doang. Enggak, iya. Ngobrol aja, ciptakan durasi yang nggak perlu panjang. Yes. Cukup 5 menit. Tapi kita tahu apa yang harus kita bicarakan. Ambil dari mana? Ambil dari firman. Halo, welcome to Gospel Stereo. Balik lagi bersama gue Benaya. Dan hari ini di Gospel Stereo sedikit berbeda nih. Karena hari ini gue mau belajar banyak sama seseorang yang dulu senior sekali di bidang pertelevisian. Dan ini gue gak sabar banget untuk belajar banyak supaya nanti YouTube kita juga bisa berkembang. Yaitu sama Pak Tino Kawilara. Wih, tepuk tangan guys. Pak Tino, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah datang ke podcast kami Kita Pak. juga terima kasih udah diundang. Nah Pak, tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Nah Pak Tino boleh ceritain dulu Pak. Kita kan, saya kenal sebagai Pak Tino kan dulu di dunia televisi cukup lama ya Pak. Iya. Di dunia broadcasting cukup lama dan makanya saya pengen belajar nih Pak. Tapi mungkin Pak Tino bisa perkenalan dulu ke teman-teman supaya teman-teman bisa kenal juga sama Pak Tino. Iya. Latar belakangnya apa Pak? Ya, jadi kebetulan Tino tuh ada beberapa, cuman saya dipanggilnya Tino Kawilara. Kawilara, iya. Famous name itu ya Pak ya? Famous name. Karena kebetulan memang asli Tondano juga. Oke. Nah, saya berangkat main sebelum di broadcast saya di salah satu label company. Musik Pak? Iya. Oh. Juga Oke. saya di Warna Musik. Tapi karena sering nganter-nganter artis itulah untuk promosi di stasiun TV, akhirnya mau nggak mau saya akhirnya tertarik dengan produksi televisi. Oke. Dari situ akhirnya coba, bahkan ditawarkan waktu pertama kali itu ada salah satu TV swasta. Oke. Saya di RCTI, di RCTI. Nah, di situ saya coba belajar benar-benar jadi kru produksi. Dari awal tuh ya Pak, dari nol? Dari awal, dan itu bukan hanya megang alat. Saya ingat banget dulu saya pernah nyetrikain untuk wardrobe salah satu artis public figure, wow, gitu ya, MC terkenal. Saya gosokin tuh waktu itu acara quiz kalau nggak salah. Oke. Saya juga pernah jadi koordinator penonton. Oke. Ternyata memang nggak mudah untuk mengkoordinir satu program untuk penonton itu. Kan ramai tuh ya soal penontonnya. Iya. Jadi kadang-kadang ngundang penonton belum tentu yang diundang datang gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita suruh bawa baju, misalnya satu hari 3 episode, tolong ya bawa bajunya tiga itu repot loh guys itu. Iya, dan itu repot, benar-benar repot. Terus pindahin mereka, tempat duduk mereka dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya dipercaya untuk program musik. Oke. Program musik. Itu masih di RCTI itu? Masih di RCTI. Oke. Nah, terakhir kita bikin spesial program, reguler tapi yang spesial programnya gitu ya. Saya pernah terakhir tuh di Impresario 008. Wow, itu masih di RCTI? Masih di RCTI. Tapi saya juga di tengah perjalanan, saya ada ke TPI juga. Oke. Membantu kurang lebih 1 tahun. Oke. Program reguler musik juga di sana, live. Nah, sampai akhirnya saya harus kembali lagi ke RCTI. Waktu kembali, tiba-tiba dapat tawaran ini. Dapat tawaran untuk pindah ke Trans TV. Ke Trans TV. Oke. Nah, di Trans TV diminta untuk membawa rombongan. Kalau katanya dulu istilahnya bedol desa. Bedol desa. Jadi pada ikutan ya Pak? Pada ikutan. Nah, saya bawa beberapa teman bergabung sama Pak Wisnu Tama. Saat itu beliau membawa rombongan Indosiar. Oke. Oh itu Pak Wisnu juga baru pindah ke Iya, TV. gitu. Jadi akhirnya kita bergabung, berkolaborasi, bagaimana bisa menghasilkan sebuah program-program yang bisa naik di urutan pertama sebagai TV station pertama gitu ya. Dan itu sempat tercapai.
Bener sih Pak. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Saya pribadi merasakannya sih Pak, era Trust TV itu kan berarti kan 2000-an awal mungkin ya Pak. 2000 awal. Itu saya bisa merasakan waktu itu acara-acara TV di Trans TV itu berkualitas tuh Pak. Iya. Semuanya bagus-bagus, berkualitas, seru banget, bikin kita pengen nonton lagi gitu terus Pak. Itu keren. Itu keren. Betul. Oke. Oh, bahkan dulu Bapak awalnya malah dari label dulu ya Pak? Label. Nah ini saya malah baru tahu nih Pak. Jadi awalnya musik dulu Pak? Musik. Saya di bagian promosi waktu itu. Oke. Dipercaya sama Mas Adi Club Project. Oke. Kebetulan beliau kan CEO-nya. Warna musik ya, warna musik ya. Wah luar biasa. Ini bahkan gue udah sempat ngobrol sama Pak Tino nih teman-teman. Itu Pak Tino tuh salah satu orang yang semuanya dikerjakan dan selalu belajar terus ya Pak ya. Iya. Ini bahkan gue baru dengar ternyata Pak Tino sempat di label juga. Informasi baru ini. Oke, berarti di Trans TV itu ya Pak terakhir ya Pak. Setelah Trans TV ada TV lain Pak? Saya membuka IO dan PH sendiri. Oke. Namun pada saat waktu itu berjalan, ternyata saya diminta untuk coba melamar di salah satu TV swasta. Oke. Dan keterima. Oke. Tapi karena satu hal lainnya, saya juga ada pekerjaan di PH saya. Oke. Sehingga saya akhirnya harus putuskan untuk tidak masuk ke TV tersebut. I see. Karena saya pikir di production house kita juga kurang lebih kita memproduksi program-program televisi, baik program reguler, baik untuk di TV One, ada yang untuk di Metro dan lain sebagainya. Jadi saya pikir udahlah enak usaha sendiri. Betul sih Pak, betul. Daripada saya harus waktu saya benar-benar disita di TV station tersebut ya. Setuju. Gitu. Apalagi kan di dunia pertelevisian tuh, wah kalau masalah waktu keras ya, keras banget ya, luar biasa itu. Oh kita malah jarang pulang. Nggak ada jam kerja tuh ya Pak kalau di televisi. Nggak ada jam kerja. Ini buat teman-teman yang belum tahu, itu kalau di dunia pertelevisian tuh itu perjuangan orang-orang televisi itu luar biasa loh. Iya. Jadi itu sangat-sangat patut diapresiasi. Apalagi waktu itu zaman-zaman kita nonton TV banget, itu tuh di behind layar itu banyak sekali orang-orang yang bahkan kerja tuh nggak kenal waktu ya Pak. Iya, nggak kenal kapanpun tuh mereka kerja, itu patut diapresiasi. Oke. Berarti setelah itu Bapak punya perusahaan sendiri ya, perusahaan production house sendiri ya Pak ya. Itu di bidang on air aja Pak atau? Enggak, ada IO-nya juga. Oke, berarti ada off air juga ya Pak? Ada off air-nya juga gitu. Bahkan saya coba di tahun 2011 saya mengembangkan usaha PH-nya. Oke. Ke memproduksi untuk film layar lebar. Oh iya Pak. Ya, jadi walaupun kami PH kecil, tapi kami sudah memproduksi film layar lebar. Luar biasa, gokil. Iya, judulnya mungkin teman-teman tahu bahwa judulnya adalah Sampai Ujung Dunia. Sampai Ujung Dunia. Ya, Sampai Ujung Dunia itu bisa disaksikan sampai saat ini ada di YouTube full movie-nya. Oh, ada di YouTube tuh Pak? Masih ada. Oke. Belum kita tarik. Nah, itu saya bersama Monty Tiwa. Gokil. Artisnya tuh ada Gading Martin loh. Bukan kalau Gading Martinnya biasa aja. Cuman saya bikin satu frame sama bapaknya. Roy Martin itu legend tuh. Oke. Gitu. Dan kita syutingnya sampai baik lokal maupun yang di luar juga di Amsterdam. Overseas juga berarti itu ya Pak? Ya, overseas. Luar biasa. Nah teman-teman kalau mau nonton Sampai Ujung Dunia di YouTube ada ya Pak? Iya. Nah yang belum nonton ya teman-teman, tinggal di search di YouTube aja Sampai Ujung Dunia. Keren. Oh berarti bahkan production house Bapak sudah sampai bikin film layar lebar ya Pak? Iya, karena menurut saya juga sebelum waktu di TV, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan perfilman. Oke. Di situ saya jadi kru waktu itu, line producer ya. Bagaimana saya terobsesi saat itu. Wah, satu saat sepertinya gue harus bisa bikin film layar lebar sendiri, dan puji Tuhan ternyata keinginan dan ucapan dengan iman ya, penuh dengan iman itu tercapai di tahun 2011. Luar biasa. Luar gitu. biasa. Dan itu saat itu masih seluloid. Jadi kalau seluloid itu ya udah bisa dihitung lah costnya. Tinggi betul, banget. Pak, betul. Belum digital Pak, waktu itu ya. Iya bener. Wah oke. Ini jujur ya Pak,
saya dengar cerita Bapak sih saya senang banget sih Pak. Saya jadi terinspirasi. Oh gitu ya. Karena saya juga senang belajar kan Pak. Maksudnya kan kita kalau bekerja di dunia kreatif kan isinya kan nggak pernah berhenti belajar ya. Nah makanya saya dengar cerita Bapak ini, kayaknya Bapak dari dulu sampai saat ini tuh tetap belajar terus dan bahkan dari belajar tersebut bisa kesampaian ya Pak akhirnya. Betul. Wah Betul. luar biasa, gokil. Nah Pak Tino, saya mengundang Bapak. Ya. Ini bukan nggak ada alasannya guys, tapi hari ini gue mau belajar sama Pak Tino mengenai, saya penasaran nih Pak. Ini kan kita buat channel Gospel Stereo ini kan untuk kita spread the gospel, Ya. tetapi melalui dunia digital. Karena saya pribadi merasa saat ini, apalagi setelah zamannya COVID, zamannya pandemi, itu kan semua serba digitalize ya Pak. Betul. Dan karena waktu itu pandemi, ternyata banyak orang yang dipaksa untuk menjadi kreatif nih Betul, Pak. betul Pak. Jadi sekarang kan insan kreatif muda tuh sudah banyak sekali Pak. Ya. Nah, saya pengen tanya-tanya nih Pak, pengen belajar sama Bapak. Menurut Bapak, Tino, gospel itu bisa masuk nggak sih Pak ke dunia TV? Menurut saya sangat mungkin. Sangat mungkin Sangat Pak. mungkin. Dan bahkan tanpa kita sadari sebelum pandemi itu sebenarnya sudah ada satu program ya di TV swasta yang kita tahu sama-sama tahu judul programnya adalah Solusi. Oke, iya gue baru ingat juga tuh. Iya. Bener. Iya kan? Itu luar biasa tuh program. RCTI kayaknya dulu ya Pak ya? SCTV. SCTV betul. Iya. SCTV. Iya. Gitu, kalau nggak salah ya. Nah itu menarik dan itu yang setahu saya itu yang pertama. Iya kayaknya apa Nggak, ya kalau itu? yang lain sih mungkin program-programnya juga ada. Oke. Kan di setiap stasiun TV itu punya namanya program rohani tuh. Oke. Dan Oke. biasa yang Nasrani hari Minggu gitu. Di hari Minggunya ya bagusnya itu ya, udah Pak, ada. ya. Oke. RCTI lebih lama lagi Lebih lama malahan lagi, gitu betul, waktu betul, itu. betul. Gitu. Jadi kalau ditanya possibility terhadap TV gospel, ya menurut saya sih sangat bisa ya Pak sebetulnya. sangat bisa, Sangat bisa. applicable ya Pak. Ya? Apalagi kalau bicara tentang YouTube. Wah, apalagi sekarang zaman YouTube guys. Eranya udah beda. Eranya Betul, udah di betul. YouTube. Gitu. Dan diakses dengan sangat mudah kan Pak. Iya, gitu. Jadi kalau bicara sosial media ini, salah satunya adalah YouTube ini memang secara akses pasti lebih luas daripada TV konvensional. Betul. Kenapa? Karena di platform ini kan semua orang bisa mengakses. Oke. Betul. Terus jangkauannya bukan nationwide tapi worldwide. Betul. Orang di ujung dunia manapun mereka bisa luas melihat. sekali ya Pak jangkauannya. Sangat luas. sekali. Nah, terus yang kedua fleksibilitas yang tinggi. Oke. Artinya kalau di TV konvensional kita tuh punya namanya scheduling ya, bagian Oke. jadwal program. Jadi ya itu udah teratur banget jadwalnya. Kalau ini kapanpun bisa kita mau ulang-ulang, kita Itu belum dia, sempat Pak. nonton kita ini. Jadi Betul. fleksibilitasnya tinggi. Jadi itu salah duanya lah ya. Salah duanya itu. Dan yang ketiga itu untuk biaya rendah. Iya. Biaya produksi, Cost-nya ya, Pak, ya? biaya cost-nya rendah, pasti rendah. Kenapa? Kita kalau masuk di TV swasta, misalnya kita blocking time misalkan, ya full blocking, kita dilihat dulu tuh waktunya, rate-nya sekian, kali sekian spot untuk TVC-nya, itu Betul. blockingnya segitu. Dan itu blockingnya bisa ratusan juta. Itu gitu. untuk blocking doang ya, Hanya Pak? blocking doang, belum produksi. Wow, belum production cost yang lain. Belum tuh, Pak. production cost. Wow. Nah, dihitung lagi production cost-nya kalau di TV station secara hierarki dari SDM-nya, ini dari ada executive producer, ada producer, ada itu semua indirect cost-nya dihitung. Wah. Iya kan? Ada kayak teman-teman, misalnya kameramen, ada audio man, Yes. lighting man, itu semua indirect cost-nya dihitung. Nah, kalau di kita di YouTube nggak usah. Betul. Gitu. Nah, produksinya murah. Kita cukup pakai kamera handphone yang bagus, Sudah bisa. udah bisa, gitu kan? Sudah bisa. Betul. Editingnya juga kita pakai yang gratis-gratisan aja. Betul. Aplikasi Di HP banyak kok banyak banget. Nah, jadi Betul. jadi secara cost jauh lebih murah gitu. Nah, yang paling penting adalah menurut saya nih ya, Oke. dari sisi kreatif itu harus memikirkan target viewersnya.
Oke. Karena itu akan Oke. menentukan bentuk dari program atau kontennya. Oke. Gitu. Berarti kita harus paham dulu ya Pak. Ini kita mau bikin konten nih, marketnya mau kemana nih? Betul. Oke. Gitu. oke. Jadi harus tahu semua program ya sama lah, kita bikin produk juga kita harus tahu target pembelinya kemana sih gitu kan. Nah, Oke. untuk YouTube kan ini bicara platform ya, platform Betul. baru ya. Nah, Betul. untuk di YouTube itu yang paling enak adalah kita bisa interaksi dengan viewers. Karena di situ ada kolom interaksi, Betul. Ada live chat. ada live chat, Ada komentarnya. betul. Nah, kalau di TV itu kalau bukan live nggak bisa. Nggak bisa, betul. Mohon maaf, kalau live pun juga kita pilih-pilih dulu nih. Dikurasi dulu nih, nggak semua orang bisa. Nggak nih, bisa bener. ini. Nah, Betul. ya kan. Nah, jadi seperti itu di YouTube kita sangat jauh Enaknya lebih apa ya? lebih inilah bisa kita explore. Sangat dipermudah ya setelah Pak Sangat sekarang. dipermudah, sangat dipermudah. Tuh, jadi buat Gen Z, Gen Alpha sebetulnya nih kalian sudah hidup di era tuh yang sebetulnya sangat-sangat sudah dipermudah sekali ya Pak ya. Iya. Jadi makanya untuk mengembangkan kreativitas tuh sangat krusial karena sekarang platformnya udah banyak banget. Betul, Platformnya udah banyak banget. betul. Nah Pak, ngomongin itu Pak, karena ini kami kan juga lagi membuat channel Gospel Stereo, kami juga masih belajarnya Pak. Ya. Nah kami juga pengen belajar. Menurut Pak Tino, untuk kita meng-setup channel YouTube atau membuat konten di YouTube yang efektif tuh gimana Pak? Ya pertama harus ada Google-nya dulu ya. Oke. Kita buka cari di YouTube Studio atau Google Help-nya, terus kita buka. Oke. Kita nomor satu juga harus jangan lupa kita kasih nama dan logonya Oke. sesuai dengan target audience kita. Itu kembali lagi ke target ya Pak ya. Seperti inilah. Gitu. Nih, Apa namanya? Gospel Stereo. Gospel Stereo. Betul. Targetnya ya Tadinya kalau Gospel Stereo musik ya. sebetulnya Pak awalnya Pak. Cuman ternyata setelah ngobrol dengan eksekutif produser kami, kayaknya kami pengen melebarkan sayap kita Pak. Jadi nggak cuma ke musik doang, tapi ke semua dunia kreativitas. Betul. Wih, Ya. sedap. Saya rasa nggak susah lah ya. Guidance-nya juga ada kok. Cara bikin channel YouTube tuh seperti apa Betul. dan lain sebagainya. Tinggal diikutin aja. Iya. Yang paling penting untuk saya adalah sekali lagi dalam perencanaan itu kita harus jelas segmen atau target dari segmen viewers kita. Betul. Itu dulu aja. Karena nanti bentuk itu bisa macam-macam. Ada talk show, ada Yes. news. Yes. Ya kan, ada testimonial. Betul, Testimonial itu betul. seperti solusi, Solusi TV ya, kesaksian. kisah hidup seseorang gitu ya. Betul. Kalau saya senang kesaksian, Oke. karena Impactful ya Pak soalnya ya Pak. wah iya, Betul. termasuk saya ya salah satunya bertobat. Wah. Lihat solusi. Produser solusi, ini hasil dari solusi Iya. ada yang bertobat loh. Luar Iya. biasa, se-impactful itu loh. Jadi Gokil. saya terima kasih sama Mark McClendon. Wih, Pak Mark. Kebetulan saya juga kenal Pak. Wah tuh Pak Mark. Kalau Pak Mark nonton ini Iya. hasil dari solusi bahkan menjangkau banyak jiwa nih pasti ya Pak. Impactful ya Pak. Iya, Luar banyak. biasa. Gitu. Keren Pak. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Saya pernah bikin juga di PH saya. Oke. Pendekatannya, mohon maaf ya, ini juga perlu saya mungkin sampaikan. Kalau kita bicara gospel TV, gospel media dan apapun, Yes. udah cukup sampai bentuk orang udah cukup tahu lah itu. Tapi dalam bentuk kemasan, kita harus coba membuat satu kreativitas yang jangan bawa Bible Shalom gitu kan. Itu mohon maaf Hard selling banget ya Pak. hard selling dan kita udah tahu audiens yang menjadi target kita, mohon maaf, akhirnya dia kabur tuh. Betul. Gitu. Ini Saya udah paham, Pak. segmented nih, Saya paham Pak. ya kan? Terlalu segmented Pak. Saya Betul. pernah bikin tayang kalau nggak salah di Antv waktu itu diminta oleh sahabat saya Kelly Dacunha. Dia minta tolong bro bikinin program TV, gue kasih free, gue kasih kru, gue kasih alat, kontennya dari bro dan narasumber dari bro. Oke. Oke, saya bilang, saya bikinin. Dan saya bilang, saya tidak akan pernah menyebut apapun, ya. Tapi saya menggalinya semua dari ayat firman Tuhan. Ya. Contoh, waktu itu saya syuting, saya bikin dengan, saya lupa waktu itu pastor siapa, tapi saya waktu itu tentang Christmas, Oke. tentang kelahiran Yesus. Nah, saat itu saya nggak bicara tentang dengan harus letterlek secara firman Tuhan, tapi saya ngambil
kandang dombanya. Itu konsep awalnya Konsep dari awalnya. situ. Oke. Akhirnya saya bilang, oh kalau gitu kita cari satu desa yang peternak domba yang kita kenal. Terus dia gitu pesternya dia kayak jalan-jalan gitu, terus dia masuk ketemu, dia mau tujuannya ketemu temennya nih. Oke. Temennya itu ternyata Oke. punya jadi peternak domba, kambing. Oke. Terus duduk gitu ketemu, waduh teman lama nih, teman SMA dan lain sebagainya. Betul. Nggak ada tuh saya bicara shalom dan lain sebagainya, enggak. Karena itu tayangnya jam 4 subuh. Wah. Ya kita tahu, mungkin bagi teman-teman yang lain, wah kita ngapain, siapa yang nonton? Saya bilang enggak, itu justru target sasaran kita ada di jam itu. Nah akhirnya pendekatannya saya melalui yang tadi saya bilang tidak letterlock, saya bilang misalnya sahabat Titian Iman, judulnya Titian Iman gitu, sahabat Titian Iman berjumpa. Saya sekarang berjalan di salah satu daerah namanya di daerah Jawa Barat, namanya Kota Kerawang. Oke. Di sini banyak menghasilkan beras. Ya gambarnya kita kasih padi-padi segala macam. Oke. Gitu. Sampai oke. akhirnya dia jalan, saya mau ketemu sama teman saya yang ada teman lama di waktu SMP. Oke. Dan dia ada di sini, saya dengar dia sebagai peternak. Kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak ada, terus ngomongnya juga apa? Apa bedanya domba dan kambing? Kalau kambing dia hujan dikit dia udah kabur. Tuh. Tapi kalau domba dia akan tetap, dia tahu siapa gembalanya. Dia tetap berdiri teguh di depan gembalanya. Itulah yang kita bahas, perbedaan itu ada di dalam firman. Message-nya nyampe tuh, Message-nya Pak. di situ, Betul. gitu. Nah, jadi ini dituntut kreativitas yang lebih jeli, lebih detail. Yes. Ya. Kalau istilahnya Markom tuh BCI-nya tuh. BCI. Brand Central Idea-nya. Gitu ya. Oke. Markom baru belajar. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ini juga Pak Tino nih abis ini kelar podcast, Pak Tino mau kuliah guys. Ini kan makanya tadi gue sempat ngomong kan, Pak Tino nggak capek-capeknya untuk berhenti belajar. Sampai saat ini Pak Tino bahkan ini masih kuliah Iya. S2, luar biasa. Gokil. Ya, kita mengembangkan untuk banyak orang sih sebenarnya, kebutuhan banyak orang. Nah itu Pak, itu yang tadi Pak Tino cerita Pak, itu dia gospel kontemporer guys. Keren tuh. Itu jadi kita kan gini Pak, cerita dikit ya Pak. Kita tuh lagi berapi-api nih Pak untuk lagi gemar-gemarnya untuk kami menyuarakan gospel kontemporer, tapi di musik. Di musik. Tapi di musik karena banyak musik gospel. Tadi kayak yang Bapak bilang udah terlalu segmented. Jadi praise and worship itu kan ya udah itu. Oh iya. Itu tersegmen untuk gereja. Iya. Kalau kata orang ini musik gereja banget lah. Iya, betul. Tapi padahal sebetulnya di luar itu banyak musik-musik gospel kontemporer yang secara pesan tidak langsung dari ayat, tidak langsung mengatakan ada Jesus-nya, tetapi mereka punya pesan dari ayat. Kayak contohnya mungkin ya Pak, kalau kita bisa sebut lagunya Bung Glenn, almarhum Bung Glenn, iya. My Everything. Iya. Itu kan selama ini kan kita ngiranya itu lagu cinta. Iya. Cuman padahal ternyata itu ya. Cuman ternyata kita ngobrol sama yang nyiptain lagunya, Nyong Iya. Webster, Ada itu lagu pesan. buat Tuhan ternyata Iya, Pak, dari ada ayat pesan. tuh Pak. Nah, kita kan selama ini kan bahas soal gospel contemporary music. Nah, ini saya juga jadi dapat insight juga nih Pak dari Pak Tino bahwa ternyata gak cuma di musik, gospel kontemporer itu juga bisa banget. Iya. Bahkan dari film, dari acara TV, Betul. dari apa yang mau disampaikan, itu semua bisa di gospel kontemporer. Betul. Ini keren Pak, ini Sangat keren. bisa gitu loh. Sangat bisa ya Pak ya. Sangat bisa. Saya tuh punya pengalaman di beberapa waktu eranya gereja-gereja membuat menciptakan multimedia. Oke. Yang kegunaannya adalah untuk membantu memudahkan jalannya sebuah ibadah. Betul. Gitu ya. Tapi akhirnya kecenderungan itu untuk membuat multimedia di gereja-gereja lain juga semakin menjamur. Jadi berlomba-lomba ya Pak. Nah, yang parahnya adalah berlomba-lomba. Betul. Nah, waktu saya tanya tahu nggak ini untuk apa misalnya gitu ya. Ternyata ya enggak, soalnya di sebelah sana bagus banget tuh multimedianya. Jadi kita enak baca lagunya, lirik Yes. lagu, kita bisa lihat musiknya dan lain sebagainya. Yes. Itu nggak salah, betul. Tapi kalau itu alat begitu canggih, ya udah sangat mumpuni untuk memproduksi sebuah program-program lain di luar daripada untuk ibadah di gereja. Yes. Satu contoh
yaitu bikin YouTube. Ya kita harus outreach gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Maksudnya kalau di gereja kan berarti hanya jemaat aja di situ. Yes. Itu Betul, anak-anak mudanya, ayo kita bikin diklat ya sama-sama. Kita bikin diklat kreatif khususnya gitu ya. Terus kita kasih tahu bahwa kalian tuh bisa untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar dari yang ada di dalam gereja itu. Enggak cuma di ruangan itu doang. Enggak, iya. Betul. Nah, itu yang dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu guys. Itu nggak bisa hanya di dalam sebuah gedung gereja, Betul. gitu. Betul. Seluas dan selebar mungkin, guys. Media itu kan luas. Tadi yang Betul. saya bilang sangat luas dan fleksibel. Fleksibel. Betul. Nah, itu nggak dipakai oleh teman-teman gereja. Nah, ayo Gitu. guys. Gitu. Jadi harus bikin. Ya sekarang saya lihat, puji Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, mereka sekarang udah di IG-nya udah bagus. Udah mulai melek ya, Pak ya. Udah bagus. Saya jadi setiap hari kadang-kadang sebelum baca Alkitab saya dengerin dulu itu renungannya dari situ. Jadi Itu luar dia. biasa saya pikir sih sekarang. Betul, Nah, betul, tapi untuk anak-anak muda jauh sekali harusnya berpikir banyak masih bisa kita jangkau melalui YouTube, melalui yang terkoneksi dengan IG dan lain sebagainya. Betul. Kalau perlu film cerita pendek. Yes. Bikin yang relate mungkin. Iya. Yang apa namanya, yang bisa relate sama anak muda, itu malah bisa menjangkau, bisa jadi pancing itu ya Pak. Betul. Bisa jadi kait itu. Betul. Nah itu. Jadi jangan cuma segmented di situ aja guys. Iya. Tapi kita harus spread seluas dan selebar mungkin. Betul. Nah, Pak Tino, lanjut lagi nih Pak. Menurut Pak Tino, untuk ini kita bahas fokusnya paling mudah untuk saat ini mungkin di YouTube ya Pak ya. Untuk gospel, acara gospel, bentuk konten yang paling relevan dan paling mudah untuk kita aplikasikan apa aja Pak kontennya Pak kira-kira? Sebenarnya untuk paling mudah diaplikasikan ya saya rasa sih musik ya. Oke. Betul. Musik banyak loh bermunculan teman-teman remaja gitu ya, baik itu wanita maupun pria, mereka bermunculan dengan main piano aja nih di rumah, terus mereka syuting, terus mereka di on air kan mereka. Itu luar biasa loh. Impactnya ya Pak ya. Impactnya. Yes. Itu Yes. saya adalah beberapa yang saya save. Sampai di save ya Pak. Saya save. Karena memang liriknya bagus, Betul. suaranya dia bagus, Betul. angle-nya sangat sederhana, cuma satu angle doang. Iya, paling di rumah doang kan Iya, Pak gitu nah kan. itu kalau ditanya yang paling gampang apa? Ya musik. Ya. Kalau dia nggak bisa musik, ya tinggal dia bicara tentang testimonial. Oke. Oke. Kesaksian. Kesaksian. Mungkin, Pak. Jadi kesaksian bukan harus dia yang bawa, tapi dia testimonial ini dia bisa misalnya, gue pengen ke profesi-profesi yang ada di jalanan, misalnya supir taksi, Yes. ojol, atau Yes. tukang nasi goreng. Ngobrol aja, ciptakan durasi yang nggak perlu panjang, Yes. cukup 5 menit, tapi kita tahu apa yang harus kita bicarakan. Ambil dari mana? Ambil dari firman, gitu loh. Firman cuman kita buat skripnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar ya, Dasar, umum, oke. gitu. Oke. Itu simple. Gitu. Oke. Jadi itu tadi testimoni nggak cuma kesaksian kita doang ya Pak. Kita bisa Betul. ke jalanan. Banyak lah aplikasinya guys. Banyak banget. Kita mau share pengalaman teman kita juga bisa. Iya. Zaman sekarang mungkin podcast ya Pak. Podcast. Podcast kan ya Pak. Sekarang semua podcast berlomba-lomba Betul. untuk mengundang narasumber, untuk mendapatkan testimoni dari narasumbernya. Ya, tapi saran saya udah banyak nih podcast. Sebaiknya sih dan podcast itu kan sifatnya statis, hanya Betul. di dalam satu tempat ya. Betul. Saya nggak bicara studio ya, Betul. karena dia bisa di outdoor juga. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan, misalnya kita bisa untuk cari testimonial ke yang ada di jalanan, Ada di lapangan ya Pak ya? di lapangan, itu sangat menarik. Kenapa? Pemirsa atau viewers itu kecenderungannya mereka adalah mereka kurang suka dengan hal yang statis. Oke. Bosen Bosan ya, Pak, melihatnya betul. itu ya, oke lah Betul, kameranya tektok 132 gitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah kita bikin filler atau footage dengan berganti-ganti orang, berganti-ganti narasumber dan berganti-ganti Yes. tempatnya, Yes. wilayahnya dan outdoor. Betul. Itu very interesting gitu loh. untuk Karena nggak cuma di viewers. situ-situ doang ya Pak ya. Iya, Iya, tendensinya orang-orang gitu sih Pak, gampang Betul. bosan ya Pak. gitu. Saran saya sih sebaiknya mulai dari sekarang anak-anak kita tuh udah bisa memproduksi hal seperti itu gitu. Oke.
Oke. Apalagi Pak kira-kira Pak bentuk konten yang kira-kira bisa diaplikasikan dan relevan untuk gospel di YouTube Pak? Ya tadi ada musik, terus ada footage filler. Betul. Nah terus tadi podcast itu kan lebih ke talk show gitu yes, ya. betul. Tadi saya juga bilang kalau misalnya memang dia senang dunia film, bisa aja bikin film pendek gitu ya. Iya. Film pendek nggak usah takut dengan masalah wah nanti hasilnya nggak bagus, beda dengan, nggak usah, jalanin aja dulu sekarang. Nanti bisa ditanya juga sama teman-teman atau saudara yang memang bisa ngedit dan lain sebagainya. Nanti akhirnya lama-lama akan jadi sempurna kok. Gitu. Betul Pak, betul. Semuanya dari belajar ya Pak ya. Iya. Dari belajar dulu. Nah, mungkin ada tips and trick Pak Tino. Kira-kira cara produksi YouTube yang murah gimana ya Pak? Saya seandainya nih saya pemula nih Pak. Saya nggak punya apa-apa Pak. Saya cuma punya HP. Saya nggak bisa syuting. Saya nggak punya lighting gimana nggak punya studio gitu. Iya. Saya produksi enaknya gimana ya Pak? Cara yang murah ya Pak ya? Iya. Kalau cara yang murah dengan menggunakan kamera yang memang bisa untuk digunakan menjadi kamera syuting, ada bagusnya juga kita harus memikirkan tempat, lokasi. Oke. Ya, pertama ya kita usahakan kalau misalnya outdoor sih udah pasti jauh lebih baik dan itu syutingnya jangan malam hari. Iya. Nah kalau di indoor cari yang pencahayaannya bisa masuk dari jendela, dari Betul. pintu yang lebih luas lagi bukaan cahayanya, sehingga tidak memerlukan lighting dan lain sebagainya. Hanya cukup dengan handphone gitu ya. Yes. Belajar juga mungkin kita saat ini menggunakan clip-on wireless. Ada beberapa hal yang saya pikir kita tahu caranya bagaimana bisa tidak menggunakan clip-on wireless. Oke. Masih bisa terdengar gitu Walaupun ya. nggak pakai- Walaupun atmosfer juga masih masuk suara dan ini. Tapi Oke. kalau ditanya sesederhana mungkin itu bisa dilakukan. Tetap bisa ya Pak? Masih bisa, sebetulnya, Pak? masih Betul. bisa. Nanti lama-lama belajar dengan menggunakan clip-on wireless Yes, dan lain yes. sebagainya. Gitu. Jadi banyak kiat-kiat yang sebenarnya bisa dilakukan oleh baik itu awalnya sih semuanya dari pemula, tapi waktu kita mulai tahu, kita lihat nanti hasilnya di editing. Baru ini saya harus perbaiki cara pengambilan gambarnya harus seperti ini dan lain sebagainya. Betul. Makanya kalau kita mau belajar tentang bagaimana kita mau produksi sendiri, baik itu kamera, audio, kontennya semua, itu kita harus lihat punya kemampuan untuk bisa melihat jadinya nih seperti apa. Oke. Gitu. Mohon maaf ya, Oke, saya oke. paling senang teman-teman director itu dari editor awalnya. Oke. Karena dia tahu tuh, wah kalau saya ambil ini full shot, terus saya nggak ambil yang close up-nya, saya nggak ngambil cover-covernya, Yes. nanti di editing akan susah, kasihan editor saya. Oke. Nah kalau editor tuh udah tahu mereka, Udah punya bayangan ya udah Pak? punya bayangan, Betul. intercut-nya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Udah punya bayangan Gitu. ya kan? I see. Gitulah kurang lebih. Berarti sebetulnya sesederhana mungkin itu setelah bisa ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Soalnya saya penyakitnya ya Pak, ini saya sharing dikit aja. Saya kan juga lagi senang, sempat ada masa-masa saya senang bikin konten lah Pak. Oke. Senang bikin konten mungkin di TikTok, zaman sekarang mungkin TikTok kan. Cuman sempat ada masa-masa di mana saya malas bikin karena keterbatasan alat. Jadi mungkin dulu saya punya, contohnya mungkin saya dulu punya clip-on, tapi sekarang saya nggak punya clip-on. Saya jadi nggak mau bikin konten. Dulu saya punya GoPro, sekarang nggak punya GoPro, saya jadi malas bikin konten. Padahal saya ada kamera HP. Iya. saya juga bisa syuting di luar. Betul. Tapi saya jadi punya alasan, aduh malas bikin. Yang biasanya yang nge-push saya tuh malah tunangan saya Pak. Ayo dong kamu konten lagi. Cuman saya gak pernah bikin lagi Pak. Cuman ternyata setelah saya dengar dari Pak Tino, ya bikin aja yang penting ya Pak ya. Iya. Bikin dulu aja yang penting. Dan apa aja bisa. Apa aja bisa bener. Bisa. Mau masalah kuliner, Iya Pak. masalah tempat misalnya kehidupan di jalan, apa yang bisa Betul. kita angkat. Betul. Tetap ada pesan ya kan Oh, Pak? ada. Dan itu ditempel Betul. dengan kebenaran firman Tuhan. Yes. Wah Itu keren yang banget itu penting. pasti. Itu yang Pesan penting. itu pasti akan nyampe. Itu pasti akan nyampe ya. Hmm. Wah, gak kerasa Pak kita sudah 30 menit ngobrol, cuman kok rasanya kayak kurang ya Pak. Tapi ternyata mungkin karena kita ada keterbatasan waktu, nanti siapa tahu kita bisa ngobrol lebih lengkap lagi Ya, ya Pak. Siapa tahu betul. ada part 2, kita gak cuma ngobrol masalah hidup doang, mungkin bisa lebih luas lagi Pak. Iya. Nah teman-teman,
senang banget hari ini gue udah bisa belajar banyak sama Pak Tino. Terima kasih banyak Pak Tino. Ya, sama-sama. Ini saya beneran merasa kayak ketemu sama bukan cuman guru, tapi bisa sharing sama Pak Tino tuh senang banget rasanya. Saya juga senang diundang. Dapat insight banyak Pak, saya Pak. Nah, Pak Tino kalau teman-teman mau follow Pak Tino, mungkin Pak Tino ada sosial media yang bisa di follow Pak? Saya ada IG-nya. Oke. T_Kawilarang. Nah, di sini guys. Itu IG saya. Tapi kalau mau tanya-tanya atau mau sharing, ya bahkan misalnya ada komunitas kecil pengen bikin oke, diklat juga, saya siap bantu untuk mengajar. Nanti bisa dikontak di DM ya. Iya, sharing-sharing aja kita sih. Jadi kalau mau sharing, silahkan boleh approach Pak Tino. Iya. Nah teman-teman jangan lupa subscribe juga, karena setelah ini kita akan banyak mengundang narasumber, bukan hanya musik saja sekarang, tapi kita akan melebarkan sayap kita untuk kita membahas kreativitas dunia gospel, tidak cuma di musik saja tapi di semuanya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like juga kalau kalian suka konten ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan berita baik dari kami juga. Terima kasih sekali lagi Pak Tino. Sama-sama. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya Pak. Siapa tahu kita bisa syuting lagi ya Pak. Oke. Thank you. Dadah teman-teman, bye.